Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rasulidor. Saya dari kelas KPI 2A dengan nomor NIM 22841100009. Saya sini akan memberikan sedikit tentang tafsir dakwah, yaitu tugas untuk ujian akhir semester tafsir dakwah itu membuat tata konsep. Di situ sudah saya paparkan peta konsepnya, sudah saya kasih. Ya, yang pertama ada pengertian dakwah, ayat kewajiban dakwah, ayat tentang keutamaan dan tujuan dakwah, ayat-ayat ancaman yang mengabaikan dakwah, itu mohon maaf salah ketik, ayat-ayat materi dakwah, ayat prinsip di dalam dakwah, ayat subjek dan sasaran dakwah, ayat-ayat metode dan strategi dakwah, ayat-ayat strategi dakwah, dua, ayat-ayat istiqomah dalam dakwah, ayat-ayat etika dalam dakwah, ayat etika dalam dakwah 2, dan yang terakhir ayat-ayat konsep dakwah. Lanjut pengertian dakwah. Jadi dakwah berasal dari bahasa Arab yang di da'a, yad'u, doa, da'wat, menjadi kata doa itu atau dakwah adalah isim masdar dari doa yang keduanya mempunyai arti yang sama, itu ajakan atau panggilan. Jadi pada intinya dakwah itu sebuah kegiatan ajakan atau panggilan ya kepada masyarakat atau kepada orang lain untuk mengajak kepada hal yang kebaikan, hal yang positif. Lanjut pada ayat yang kedua, yaitu ayat kewajiban dakwah. Jadi ayat kewajiban dakwah ini saya mengutip dari surah Al-Ghasyiyah ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fadzakir innama anta mudzakir, yang artinya maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau Muhammad hanya pemberi peringatan. Surah Al-Ghasyiyah ayat 21. Jadi sangat wajib sekali karena sudah tertera di situ di surah Al-Ghasyiyah, maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau Muhammad hanya memberi peringatan. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu ayat-ayat tentang keutamaan dan tujuan dakwah. Dari surah Quran surah Al-Fatih ayat 28, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Yang artinya dialah yang mengutus rasul-rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Surah Al-Fatih ayat 28. Jadi Allah telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Jadi terus yang selanjutnya itu ayat-ayat ancaman yang meninggalkan atau yang mengabaikan sebuah kegiatan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Artinya dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ini sangat sayang sekali. Jadi Rasulullah menyampaikan berkata kepada Allah, yaitu ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ini sangat sayang sekali karena kita sudah sangat kurang sekali untuk minat membaca Al-Quran. Jadi ya lebih baik kita tetap untuk belajar, untuk konsisten untuk tetap membaca Al-Quran ya. Selanjutnya yaitu ayat-ayat materi dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yatabi ghairil Islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hanya barang siapa agama selain agama Islam, maka seakan tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Jadi betapa Islam ini betapa sempurnanya agama yang paling sempurna daripada agama-agama yang lain. Ayat-ayat prinsip da'i dalam jadi maaf ini tadi untuk ayat materi dakwah. Ini untuk surah Al-Imran ayat 85 ini lebih merujuk kepada materi ketauhidan ya, keagamaan, Tuhanan. Jadi makanya ayatnya itu tentang agama. Lanjut pada ayat-ayat prinsip da'i dalam dakwah pada surat Al-Quran ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yad'u ila
daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Artinya dan Allah menyeru manusia ke Darussalam surga dan memberikan tunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Yang terus selanjutnya ayat-ayat subjek dan sasaran dakwah. Wa anzir ashiratakal aqrabin, artinya dan berilah peringatan wahai Rasul kepada kerabatmu yang terdekat. Quran Asy-Syura ayat 214. Jadi untuk tadi ya maaf dari subjek subjek itu maksudnya adalah seorang pendakwahnya atau seorang dai-nya dan sasaran dakwanya itu adalah mad'u namanya atau audiens jamaah. Jadi itu ya. Tuh. Sudah tertera juga di surah Asy-Syura, dan berilah peringatan wahai Rasul pada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi di ayat ini mungkin bisa kita simpulkan bahwasanya marilah kita menyerukan kebaikan, marilah kita ajak kebaikan kepada kerabat-kerabat kita. Yang paling utama itu adalah kerabat-kerabat kita yang terdekat terlebih dahulu. Itu yang paling penting kita dalam penyampaian dakwah tersebut. Terus tadi maaf yang prinsip dai dalam dakwah itu sudah dijelaskan di Quran surah Yunus ayat 25 ya teman-teman, bahwasanya Allah menyeru manusia itu ke Darussalam atau surga. Allah itu menyeru, mengajak manusia ke Darussalam atau surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Berarti apabila Allah telah menghendaki manusia itu berjalan untuk ke jalan yang lurus, pasti insya Allah kita akan tetap jalan pada jalan yang lurus. Dan dai pun, tugas dai juga itu adalah yaitu memberikan sebuah keterangan, sebuah petunjuk kepada orang yang memang harus kita dakwahkan itu agar menjadi orang yang tetap di jalan yang lurus. Lanjut ke ayat-ayat metode dan strategi dakwah. Sini Quran surah 108, qul hadhihi sabila ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya Allah katakanlah Muhammad, jalanku aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, maksudnya Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi strategi dan metode strategi dakwah itu sudah tertera di Quran surah Yusuf ayat 108. Lanjut ke ayat-ayat strategi dakwah yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Pada ini tertera di Quran surah Al-Qamar ayat 17. Yang artinya dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bisa kita kesimpulkan bahwasanya di ayat-ayat strategi dakwah 2 ini di dalam surah Al-Qamar ayat 17 ini, sesungguhnya Allah ini telah memberikan kepada kita sebuah Al-Quran untuk pelajaran kita. Maka sini Allah, adakah kita itu mengambil sebuah pelajaran itu dari Al-Quran? Sangat jarang sekali. Jadi makanya banyaklah baca Al-Quran dan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Lanjut ayat-ayat istiqomah dalam dakwah. Bismillahirrahmanirrahim yang berbunyi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Artinya maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Hud ayat 102. Jadi di Quran surah Hud ayat 112 ini
memberitahukan kepada kita semua bahwasanya kita tetap istiqomahlah dalam jalan yang lurus, istiqomahlah dalam membuat hal-hal yang kebaikan, ya. Khususnya kita dapat para insya Allah pada calon-calon dai tetaplah istiqomah dalam kegiatan dakwah tersebut. Lanjut ayat-ayat etika dakwah. Sini bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Artinya, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Quran surah Al-Isra ayat 28. Jadi etika dakwah yang ini di di Quran surah Al-Isra ayat 28 ini menjelaskan bahwasanya apa namanya, etika dalam berdakwah itu harus menggunakan ucapan-ucapan yang lemah lembut, yang sopan. Jangan sampai kita itu menyinggung perasaan orang lain, menyinggung orang lain juga gitu. Jadi gunakanlah ucapan-ucapan yang lemah lembut. Dimana yang sudah dikatakan di Quran surah Al-Isra ini ayat 28, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lembut. Jadi ayat ini menekan bahwa etika dakwah itu harus menggunakan ucapan-ucapan yang lembut. Lanjut, ini ayat-ayat etika dakwah 2 tadi, ayat-ayat etika dakwah 1, sekarang ayat-ayat etika dakwah 2. Yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, qul ya ahlal kitab bila taghalu dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'as sabil. Yang artinya katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dengan acara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah sesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Jadi pada ayat ini kita dalam pelajaran yang itu bahwasanya wahai ahli kitab para pendakwah juga bisa disebut juga para pendakwah. Janganlah kita para pendakwah itu untuk menyesatkan orang. Jadi jangan sampai kita itu menyesatkan orang. Yang terakhir ayat-ayat konsep dakwah. Bismillahirrahmanirrahim, ini surat Al-Mudatsir ya. Surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wasiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir, yang artinya hai orang-orang yang berkumul atau berselimut, ya, bangunlah. Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah, lalu berilah peringatan, kum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Warujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Wali rabbika fasbir. Nah, jadi pada yang terakhir ini ayat konsep dakwah ini bahwasanya konsep dakwah itu adalah yang untuk berbagi sebuah kebaikan. Jangan sampai dakwah ini kita salah gunakan yang lain, tapi gunakanlah kegiatan dakwah kita ini untuk berbagi sebuah ilmu, ya, untuk mengajak kepada yang lain, pada kerabat-kerabat kita untuk menjalankan sebuah
kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan yang positif, dan tetap kita mengajak untuk selalu istiqomah di jalan yang lurus. Ini saja dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.